apa kabar? Selamat datang di podcast Dialog Dewan. Seperti biasa, saya Titi Sekar akan mengajak Anda untuk membahas sebuah permasalahan yang ada di Kabupaten Sleman bersama dengan salah satu anggota Dewan dari DPRD Kabupaten Sleman. Dan dari Smart Room DPRD Kabupaten Sleman, kali ini ada satu tema yang cukup menarik mengenai peran BUMD dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sleman. Sudah bersama dengan Titi, kali ini ada Bapak Haji Wiratno SEMM. Pak Wi, apa kabar Pak Wi? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Ya Pak Wi ini, saya panggilnya Pak Wi ya? Ya. Karena memang katanya nama kerennya Pak Wi gitu ya. Biar akrab gitu ya. Jadi Pak Wi ini adalah beliau dari fraksi Kebangkitan Bangsa Dapil 3, kemudian juga sebagai anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sleman terkait dengan fungsi pendapatan daerah, fungsi pembelanjaan atau penganggaran, dan juga fungsi pengelolaan kekayaan dan aset daerah. Kemudian juga sebagai anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sleman. Baru saja sah ya Pak ya? Ya. Rasanya gimana Pak? Rasanya ya deg-degan. Deg-degan baru pertama ya? kali. Baru pertama kali. Pendatang baru pertama kali, sehingga kami merasa di tempat yang masih baru, dengan kondisi lingkungan yang baru, dengan teman-teman yang baru. Iya. Ya kami merasa harus menyesuaikan diri. Iya, oke. Harus cepat ya Pak ya? Cepat, Iya harus cepat karena pekerjaannya banyak yang harus dilakukan. Oke, siang kali ini kita akan membahas mengenai peran BUMD ya dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sleman. Di Kabupaten Sleman sendiri kita memiliki 2 BUMD Pak Wi ya. Ada PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum, dan juga BPR Bank Sleman. Itu dia. 2 BUMD ini memang sangat penting bagi pendapatan yang masuk ke daerah Kabupaten Sleman. Sebagai anggota Dewan Pak Wi, apa kabarnya BUMD kita? Ya, jadi sebenarnya ada 4 Mbak. Jadi, satu itu BPD karena kita juga menyertakan modal di sana. Kemudian BPR Sleman, yang kemudian kita kenal sebagai Bank Sleman. Kemudian yang ketiga adalah PDAM. Kemudian yang keempat adalah BPR Syariah. Itu juga kita penyertaan modal di sana, sehingga kita punya 4 BUMD. Nah, terkait dengan BUMD ini, kan kita tahu persis ya, BUMD itu adalah perusahaan yang oleh pemerintah daerah, oleh Pemda, baik itu di kabupaten maupun di provinsi, yang dibuat untuk mendukung pembangunan daerah, untuk memberikan kontribusi terhadap ekonomi lokal. Salah satunya adalah kita berharap itu menjadi sumber pendapatan daerah. Jadi kita menyertakan modal ke 4 BUMD ini, harapannya ke depan dikelola secara profesional sehingga kita dapat mendapatkan pendapatan daerah dari BUMD tersebut, sehingga PAD kita dapat bertambah dengan kontribusi dari BUMD yang kita bentuk. Yang kedua, memang BUMD ini mendorong pembangunan ekonomi lokal. Jadi BUMD mendorong pembangunan ekonomi lokal karena sektor ekonomi yang ada di daerah seperti infrastruktur, kemudian energi, air bersih, kemudian transportasi itu didukung oleh BUMD. Jadi contohnya ketika di BPD, kemudian di Bank Sleman, di BPR Sleman ini kemudian membiayai program pembangunan dari pemerintah, terutama UMKM, sehingga secara ekonomi itu terdorong. UMKM kemudian mendapatkan bantuan sehingga ekonomi di lokal ini semakin meningkat atas bantuan dari BUMD kita. Kemudian yang ketiga memang menciptakan lapangan kerja ya. Jadi BUMD itu banyak menciptakan lapangan kerja. Sebagai contoh di PDAM itu kan banyak terkait dengan jaringan airnya. Itu kan banyak tenaga-tenaga yang dibutuhkan, sehingga itu juga secara SDM diambilkan dari Sleman, sehingga itu membuka lapangan kerja buat bagi masyarakat banyak, itu membuka lapangan kerja. Memang harapan kita betul-betul dikelola secara profesional sehingga mendapatkan pendapatan asli daerah meningkat dari BUMD kita. Tiap tahun itu memang ada konsekuensi, kita penyertaan modal itu harapannya juga semakin berkembang, dikelola semakin profesional.
Kalau progresnya Pak selama ini bagaimana tadi Pak Wi mengatakan bahwa harapannya sih semakin Iya, berkembang gitu. betul. Apakah ada progres itu Pak? Ya, alhamdulillah karena kebetulan saya DPR baru dan Ya. masuk di Komisi B itu baru kemarin, tapi saya sudah membaca beberapa Sudah laporan di mulai tahun kepo ya kemarin Pak ya. ya. Di kemarin itu bahkan kan apa namanya dari BPD, terutama dari BPD yang kemudian memberikan bantuan kredit usaha ringan KUR itu sangat membantu betul masyarakat. Jadi kan bunganya rendah sekali sehingga UMKM itu kan bisa terbantu dengan bunga yang rendah sehingga ekonomi itu betul-betul semakin berkembang. Nah, kita juga berharap di BUMD lain seperti di PDAM ini mungkin jaringannya perlu tambah sehingga masyarakat itu mendapatkan air bersih yang cukup karena kan kalau kita melihat sekarang itu peluangnya sangat tinggi sehingga untuk meningkatkan pendapatan daerah dari BUMD itu sangat besar karena PDAM jaringannya diperluas, perumahan-perumahan kan butuh air, kemudian disediakan oleh BUMD si PDAM sehingga semakin meningkat pendapatannya. Oke. Kalau kita berbicara masalah BUMD tentu juga kita harus bertanya DPRD perannya apa nih di dalam BUMD yang ada di Kabupaten Sleman? Ya, jadi kami itu DPR itu kan punya 3 fungsi. Ya. Legislasi jelas kita membuat peraturan daerah dengan eksekutif. Kemudian ada pengawasan dan ada budgeting. Nah, satu yang jelas kita dari sisi budgeting kan sudah eksekutif dengan kita sudah menganggarkan untuk penyertaan modal. Ini kan peran kita ya. Jelas pasti kita memberikan penyertaan modal di BUMD sehingga secara modal itu kuat sehingga ketika modalnya kuat kemudian perusahaan semakin bagus, semakin dikelola secara profesional sehingga memberikan kontribusi pendapatan asli daerah yang semakin meningkat. Kedua, itu memang BUMD ini kan konsentrasinya itu kan di hajat hidup orang banyak. Soal air ini kan semua orang butuh air. Sehingga ini juga manfaatnya tidak sekedar dari sisi dihitung dari sisi keuangan saja terkait dengan kontribusi PDAM kepada pemerintah, tapi juga kontribusi PDAM untuk memberikan air bersih kepada masyarakat itu juga menurut kami itu satu fungsi sosialnya yang menurut saya itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Iya, oke. Saya kepo-kepo nih Pak ya, di DPRD ini ada satu peraturan daerah yang ada draft baru nih, Raperda baru nih tentang peraturan daerah yang sebelumnya adalah nomor 12, tapi ada draft baru nomor 12 tahun 2022 tentang penambahan penyertaan modal ke dalam modal perusahaan umum daerah air minum Tirta. Ini ada penyesuaian dengan membentuk draft Raperda baru di peraturan daerah nomor 9 tahun 2024. Ini urgensinya seperti apa Pak? Jadi begini, kami itu sudah membahas di periode kemarin terkait dengan penyertaan modal khususnya di PDAM. Jadi PDAM itu kan tahun anggaran 2018 itu kita menyertakan 15 miliar, kemudian tahun 2019 kita tambah menjadi 9 miliar, kemudian tahun anggaran 2020 12 miliar 32 juta, kemudian 2021 9 miliar 96 juta, kemudian 2022 9 miliar 936 juta, kemudian 2023 sebesar 15 miliar 427 juta, kemudian yang terakhir di anggaran 2024 adalah 3 miliar. Nah, dengan perda ini kami berharap itu kalau kemudian di tahun 2025 memang ada kebutuhan untuk PDAM, kami juga sepakat di DPRD untuk memberikan tambahan lagi karena memang sekali lagi selain kepentingan kita terkait dengan pendapatan asli daerah, tetapi juga terkait dengan kebutuhan hajat hidup orang banyak, terutama air bersih itu kan sangat dibutuhkan. Jadi kami tetap mendukung untuk penambahan penyertaan modal di 2025. Oke, kalau kita berbicara masalah pembiayaan terhadap UMKM, Pak Wi, ada banyak bank-bank yang mungkin bisa dibilang bank nasional gitu ya, yang juga memberikan penawaran terhadap UMKM tentang kredit usaha rakyat, misalnya kredit ringan dan sebagainya. Nah, ini persaingan terhadap BUMD yang ada di Kabupaten Sleman sendiri seperti apa? Masyarakat merespon BUMD sebagai salah satu lembaga yang bisa memberikan mereka bantuan. Ya, jadi kalau kita di
ditemukan atau persaingan antar bank secara apple to apple dengan BUMD ya tidak pas. Ya. Karena memang segmennya beda. Ya. Kalau di bank nasional itu kan ya segmennya lebih luas, kemudian cakupannya juga lebih luas, kemudian pasarnya juga sangat luas. Tetapi di BUMD, terutama di BBR, di Bank Sleman maupun di BBD itu kan karena banknya itu banknya kita dalam tanda kutip, karena penyertaan modal dari kita itu akan lebih fleksibel, lebih mudah. Bahkan ketika kita terkait dengan UMKM di Bank Sleman itu betul-betul kita support betul agar betul-betul pembiayaan UMKM itu betul-betul menjadi prioritas. Kalau itu kemudian mau pinjam ke bank umum ya nanti bertele-tele. Jadi UMKM itu akan persyaratannya di bank umum itu sangat sulit. Lebih ribet ya lebih Pak ribet, ya? lebih ribet. Karena kan apalagi kalau pakai agunan. UMKM yang omsetnya hanya sekitar 500 juta mau ngagungkan asetnya apa gitu loh. Tapi kalau di bank kita dalam tanda kutip itu otomatis kan pasti akan dipermudah dan itu menolong betul untuk UMKM yang ada di Sleman. Karena ibaratnya untuk masyarakat kita sendiri betul. Seperti itu ya Pak. Karena banknya bank sendiri, tetapi tetap pengelolaannya tetap profesional terkait dengan angsuran dan terusnya ya tetap aturannya jelas sehingga persyaratannya dipermudah sehingga masyarakat bisa mengakses bantuan berupa pinjaman lunak kredit ringan di Bank Sleman, tetapi secara pertanggungjawaban juga angsurannya harus jelas juga. Jangan kemudian kita beri kemudahan tetapi masyarakat juga tidak tertib sehingga ini pas terima aja seneng ya Pak ya, giliran nanti ngangsur. Betul, jadi kita tertolong betul. Iya, oke. Kemudian respon masyarakat sendiri seperti apa Pak untuk memanfaatkan BUMD ini untuk pembiayaan UMKM mereka? Ya, respon masyarakat betul-betul terbantu, tertarik. Dan kami kemarin kebetulan sempat diskusi dengan beberapa teman, terutama di BPD yang menerbitkan KUR, kemudian persyaratannya juga tidak terlalu berbelit-belit dan itu betul-betul membantu. Jadi masyarakat merasa terbantu dengan adanya BUMD seperti BPD kemudian Bank Sleman. Cuman kan kalau di Bank Sleman kan tidak bisa memberikan KUR ya karena memang KUR itu harus bank umum. Sehingga ya kita untuk KUR itu di BPD. Tetapi Bank Sleman itu memang Pemda itu memberikan kewenangan penuh kepada Bank Sleman untuk mengurusi masalah UMKM. Jadi prioritasnya itu betul-betul di UMKM. Tertolong, terbantulah UMKM di Kabupaten Sleman. Respon masyarakat bagus. Iya. Dan gerilyanya juga cukup masif ya Pak. Karena misalnya masuk ke sekolah-sekolah untuk anak-anak membuka tabungan di Bank Sleman itu salah satu cara ya untuk bisa menggait masyarakat kita masuk ke situ. Kalau kita berbicara masalah modal Pak, kembali UMKM, bagaimana dengan UMKM yang baru merintis, yang memberikan mengajukan dana misalnya ke bank, kemudian aduh Pak ini baru berapa bulan macet gitu misalnya usahanya, ini apa yang bisa dibantu oleh BUMD untuk tetap mensupport UMKM? Ya, saya kira sudah diantisipasi yaitu ketika kita mengajukan UMKM mengajukan pinjaman ke bank itu tetap meskipun itu dipermudah tetapi syarat-syarat terkait dengan mungkin kinerjanya UMKM-nya, kemudian persyaratan terkait administrasinya, kesiapan teknologinya untuk melaporkan dan seterusnya. Bahkan kemudian seandainya kredit itu menjadi macet, itu pasti sudah diantisipasi oleh Bank Sleman karena memang kan memberikan kemudahan kepada UMKM itu pasti juga respon dari masyarakat tinggi, tetapi kemudian masyarakat juga harus tahu bahwa pertanggungjawabannya, angsurannya itu juga harus tertib sehingga seandainya itu terjadi kemacetan ya nanti bisa di Bank Sleman itu kemudian kalau itu sangat besar atau kemacetannya kredit yang macet itu besar mungkin nggak bisa diskusikan dengan kami di Komisi B untuk bagaimana solusinya terkait dengan terjadi kredit macet di UMKM. Toh itu juga UMKM kan pinjamannya tidak terlalu banyak, hanya untuk terbatas ya Pak terbatas. Ya. Karena menyesuaikan dengan kemampuan seperti itu kemampuan, ya. Oke. Untuk PAD tahun 2025 adakah target yang cukup signifikan? Kami di Komisi B itu kebetulan baru rapat kemarin itu aja perkenalan terkait dengan kinerja kami untuk target pendapatan di 2025 kebetulan belum. Jadi belum didiskusikan di rapat Komisi B.
kami masih menunggu nanti minggu depan itu kami akan rapat kemudian akan menentukan target pendapatan. Kan sebenarnya masih banyak pendapatan asli daerah yang bisa digali sekarang ini yang selama ini belum digali. Contoh konkret seperti retribusi periklanan, yang baliho ini banyak yang masih liar, ini kan perlu ditertibkan, kemudian retribusinya harus masuk, kemudian pajak restoran dan hotel. Sekarang itu kan banyak sekali restoran baru, karena Jogja itu kan terkenal sekarang itu kan jam berapapun kita keluar mau makan tuh ada. Ada ya Pak ya, tinggal milih gitu ya. Tinggal milih saja. Nah ini retribusi restoran dan hotel ini kan belum optimal, jadi masih kita punya kesempatan untuk menarik pendapatan dari sisi itu. Jadi retribusi restoran dan hotel ini juga masih peluang. Jadi target kami belum menentukan target untuk di 2025. Nanti setelah rapat di Komisi B nanti kita akan bahas bagaimana postur pendapatan kita itu seperti apa. Kemudian yang kira-kira masih punya peluang untuk dinaikkan itu dari sisi mana. Kalau yang biasa kan jelas dari pajak. Itu jelas banyak. Tapi dari retribusi itu masih banyak peluang. Dan mohon maaf, sekarang itu kan juga banyak hotel-hotel baru seperti kos eksklusif. Itu kan setara dengan hotel bintang, tetapi mau ditarik gimana ini? Ini ada pajaknya enggak? Nama depannya kos ya Pak ya? Nama depannya kos, tapi fasilitasnya bintang 9. Ini kan juga perlu diatur. Sehingga ada retribusinya. Kalau hotel aja kena retribusi, kemudian kalau kos eksklusif bagaimana? Ini salah satu contoh. Tapi banyak lagi contoh yang bisa kita maksimalkan untuk pendapatan hasil daerah. Tapi targetnya belum kita bahas. Ada gambaran Pak secara personal gitu, kira-kira wah saya besok nih kalau sudah mulai rapat nih, saya pengennya ini gitu. Ada target-target yang ingin dibawa untuk Karena kita tuh sebenarnya kan kolegial di Komisi B itu. Jadi kita nanti dari BKAD itu yang dari sisi pendapatan bagaimana? Karena kami di Dewan kan tidak eksekusi ya. Jadi kita hanya pengawasan, kemudian dari sisi budgeting kan memang kita punya fungsi budgeting, tetapi dari sisi pendapatan ini kan ada bidang pendapatan yang ada di BKAD. Sebenarnya target sampean itu seberapa? Nah, kita nanti memberikan masukan. Jadi kalau dari kami itu belum bisa atur karena itu domainnya di pendapatan di eksekutif. Jadi tetapi kalau nanti dari eksekutif dari BKAD itu pendapatan nanti targetnya sekian, kemudian kita masih membayangkan ada peluang lagi nih. Itu mohon ini dari sisi itu kita tingkatkan, jangan hanya pajak saja tapi juga retribusi dan seterusnya yang perlu kita gali. Jadi nanti ketika rapat dengan BKAD nanti kita akan coba untuk menggali lebih dalam lagi kira-kira peluang mana yang bisa kita gali lagi. Nunggu umpan dulu ya dari BKAD ya Pak ya. Nggak bisa langsung ini ya. Oke, masalah kenaikan PAD setiap tahunnya di BUMD, bagaimana sih peran DPRD dalam mengawal kenaikan ini Pak Wi? Ya, sekali lagi kami kan salah satu fungsinya adalah pengawasan. Jadi kami itu dalam mengawal ya kita betul-betul mengawasi kinerjanya. Bagaimana manajemen itu bekerja dan betul-betul dikelola secara profesional sehingga kami tetap betul-betul nanti akan melakukan konsultasi dengan teman-teman di pimpinan DPR untuk mengundang di BUMD itu, kita undang di Komisi B, kemudian kita tanya. Jadi terkait dengan kita kan butuh laporan dari tahun kemarin seperti apa, postur pendapatannya, target kita di 2005 seperti apa. Karena BUMD itu kan punya kewajiban untuk melaporkan ke kita. Nah, nanti kita tagih aja itu laporannya, kemudian kita akan melakukan pendampingan sekaligus pengawasan. Jadi bagaimana kinerjanya mereka dan betul-betul harus kita kelola betul secara profesional. Jadi karena kata kuncinya adalah pengelolaan secara profesional. Jadi bank itu kan kalau nggak profesional nanti bisa habis nanti, termasuk di sisi pelayanan dan seterusnya kan harus dikelola secara profesional. Maka harapan kami nanti ketika BUMD ini kita undang, kemudian kita cermati lagi angka-angka yang dilaporkan, kemudian kinerjanya seperti apa, performanya seperti apa, nanti kita akan kritisi, kemudian ya kita kasihkan masukan-masukan, bahkan kalau perlu kita undang praktisi yang lebih expert lagi. Jadi mungkin kalau kayak Bank Sleman kan mungkin kita panggilkan bank yang betul-betul profesional, kemudian bisa memberikan masukan, gambaran itu bisa itu. Saya kira begitu bisa itu. Itu masalah PAD Pak. Bagaimana dengan penyertaan modal? Nah,
Kalau penyertaan modal itu mohon maaf karena penyertaan modal itu jadi keputusan DPRD, jadi masing-masing fraksi itu nanti akan memberikan masukan. Jadi kami di Komisi B hanya samaan wa ta'atan, hanya sendiko dawuh. Jadi kami itu tidak punya kewenangan. Ketika nanti penyertaan modal contohnya di PDAM ini kan sekitar 78 totalnya sampai 2028 ya nanti itu kita di Komisi B hanya manut ketika pimpinan, kemudian ketua fraksi, kemudian di paripurnakan nanti kita hanya siap untuk menyampaikan. Gitu ya, Pak, ya? Oke saja. Karena di komisi nggak punya wewenang untuk penyertaan modal itu harus sekian. Itu kan kita hanya mengusulkan. Soal berapanya itu nanti disepakati oleh rapat paripurna. Ya nanti kan ketika perda penyertaan modal, jadi langkahnya ketika nanti ada perda paripurna perda penyertaan modal nanti akan ada pandangan umum fraksi-fraksi, kemudian setelah pandangan umum fraksi-fraksi itu kemudian baru diputuskan nanti berapa sih sebenarnya yang layak untuk modal kita disertakan di BUMD, apakah sekian itu masih kurang atau kelebihan atau bahkan itu pemborosan, sedangkan kita di sisi lain anggaran kita butuh banyak tetapi kemudian hanya disertakan untuk itu kan perlu diskusi panjang. Perlu evaluasi juga ya Pak ya. Betul. Iya. Menurut Pak Wi secara pribadi nih tentang potensi BUMD yang ada di Sleman ini seperti apa Pak Wi ke depannya? Saya pikir masih sangat-sangat prospektif. Contohnya di sisi PDAM ini. Kalau kemudian digenjot lagi, kan kita punya produk non air minum ya. Kita punya produk Daksu itu yang air minum kemasan. Ini kan tinggal branding kita itu kita bagusin lagi, kemudian political will kita di DPR, kemudian di eksekutif itu yang paling penting untuk meningkatkan kapasitas produksi kan tinggal gampang sekali. Semua rapat menggunakan air minum Daksu. Kemudian DPR rapat dimanapun itu menggunakan PDAM hasil dari air minum dari PDAM ini. Ini kan otomatis menaikkan produksi kemudian menaikkan pendapatan juga. Jadi prospeknya masih bagus lah kalau soal BUMD ini, apalagi bank ini tetap saya yakin itu prospeknya bagus banget itu ke depannya. Cuman sekali lagi pengelolaannya yang harus dikelola secara profesional. Jadi seluruh umpamanya begini, seluruh kecamatan ketika rapat semuanya menggunakan air minum Daksu yang produknya PDAM. Kemudian seluruh keluarganya ASN yang ada di Sleman ketika rapat itu menggunakan air minum Daksu yang produknya PDAM, itu pasti meningkatkan kapasitas produksi dan juga meningkatkan pendapatan. Nah ini kan prospeknya masih bagus. Kalau di Sleman sudah banyak, kembangkan aja. Toh kita bisa diceluk air minum mineral ini kan masih banyak peluang. Asalkan harganya diturunkan sedikit, itu kan masih punya peluang. Sedikit aja ya Pak ya. Biar nanti omsetnya lebih banyak. Kalau kita naikkan agak besar, nanti persaingan dengan air mineral yang sudah lama-lama yang sudah terkenal tuh kalah. Tapi mungkin perlu dibikin regulasi Pak supaya semuanya menggunakan satu produk gitu. Itu yang saya usulkan. Nanti nggak perlu perda kalau itu, cukup instruksi bupati saja bisa itu. Gitu ya. Instruksi bupati kepada semua OPD, kepada semua ASN di Sleman ketika rapat keluarga arisan apapun gunakan Daksu. Ini akan itu kan salah satu langkah yang memang bisa ibarat kata dipaksakan. Tapi kan untuk PAD juga seperti itu ya Pak ya. Aman ya Pak ya. Aman kalau itu. Oke, kemudian inovasi Pak Wi, apa sih yang perlu ditingkatkan di Sleman ini BUMD supaya mereka juga bisa bersaing gitu dengan mungkin kita punya kalau di daerah sana itu, kan suka ada seperti itu Pak. Betul. Ya ini memang kami akan memberikan masukan terkait dengan optimalisasi penggunaan teknologi informasi itu sangat penting sekali, termasuk baik di PDAM maupun di Bank Sleman itu umpamanya. Bank Sleman itu kan sekarang mohon maaf itu kan kartu ATM-nya belum banyak. Nah, ini kan perlu teknologi informasi, kemudian sistemnya yang belum begitu bagus. Ini kan perlu kita kembangkan. Karena kalau di bank-bank lain terutama bank BPD sudah bagus, cuman BPD nanti kita juga berikan masukan. Kalau di BPD kan sudah ada mobil bankingnya. Nah, mungkin ke depan kalau kita push lagi Bank Sleman kemudian menjadi besar, ya tidak ada salahnya kemudian kita migrasi untuk menggunakan mobile banking. Kalau mobile banking itu kan kemudian kita akan bisa melakukan efisiensi dari sisi SDM, karena semuanya diambil oleh teknologi kan, jadi akan mudah, orang juga terbantu ketika mau buka rekening nggak harus datang ke kantor dan seterusnya. Ini kan inovasi-inovasi yang harus dikembangkan, memudahkan memudahkan. Dan itu dari sisi
pengeluaran untuk gaji kan jadi menurun karena kan tidak butuh CS kan tidak butuh teller gitu kan, tellernya sudah diganti Tapi banyak yang nganggur dong Pak. ya dari situ tetapi kan ini sudah tuntutan zaman. Jadi harus disesuaikan itu. BUMD itu termasuk di PDAM. Di PDAM itu harusnya itu mungkin dari sisi pelayanan ketika ada saluran yang mampet itu ketika ada hotline-nya itu ya harus diangkat dong. Nah, ini kan perlu jam berapapun itu kan ada harus layanan siaga 24 jam. Jadi umpamanya kebetulan di daerah timur sana kok airnya kok nggak jalan, macetnya di mana? Telepon kemudian ada solusi. Entah itu kemudian yang di sektor sana itu yang tugas siapa untuk menyelesaikan masalah itu. Ini kan salah satu untuk masyarakat biar puas sehingga kemudian secara pemasaran kemudian banyak kemudian buka lagi PDAM di air minum di mendaftar itu semakin banyak itu. Ini saya kira juga penting sekali. Iya, karena tidak semua orang punya inisiatif juga buat nampung air ya Pak ya, punya tempat apalagi perumahan yang tipenya kecil-kecil itu mau dikasih mana tampungannya gitu ya Pak ya. Sementara gangguan itu bisa setiap saat ya seperti itu. Oke, respon berarti memang harus ditingkatkan seperti itu ya Pak. Pelayanan harus ditingkatkan. Pelayanan harus ditingkatkan. Oke, last but not least nih Pak. Apa sih harapan yang Bapak ingin sampaikan ya tentang adanya pelaksanaan penyertaan modal untuk PDAM, kemudian untuk Bank Sleman, dan mungkin juga apa yang Bapak harapkan terhadap BUMD yang ada di Kabupaten Sleman ini? Ya harapan kami dari sisi anggota Dewan itu ya kalau penyertaan modal itu betul-betul sudah ditransfer lah itu, tolong itu betul-betul penggunaannya itu betul-betul dilakukan secara profesional. Jangan sampai kemudian ditambah modalnya tetapi perkembangannya itu tidak begitu signifikan. Jadi kita gitu sudah disuntik dana lagi tapi kok ini labanya di tahun ini kok tidak bertambah. Nah, perlu dipertanyakan. Maka kemudian kita akan melakukan pengawasan. Harapan kita ketika penyertaan modal sudah kita berikan itu ya masing-masing BUMD ini betul-betul pengelolaannya secara profesional. Dan ini juga butuh dukungan dari semua teman-teman di anggota Dewan untuk melakukan pengawasan, terutama di Komisi B. Juga dari masyarakat, jangan sampai kemudian masyarakat abai. Jadi kalau ada sedikit masalah ya dari masyarakat juga memberikan kritik, saran. Kalau contohnya kemudian ketika mau buka rekening aja CS-nya merengut. Ini kan jangan sampai terjadi seperti itu sehingga ini catatan. Nah, ini kan kita berharap betul sekali lagi kami ketika memutuskan untuk menambah penyertaan modal lagi, tolong itu betul-betul dimanfaatkan untuk peningkatan kapasitas produksi, mungkin peningkatan untuk layanan masyarakat sehingga semakin menambah pendapatan yang impactnya itu betul-betul kembali ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu ketika mengeluarkan ya harapannya labanya mereka juga balik lagi dong ke kita karena kita juga pengen meningkatkan pendapatan asli daerah gitu. Kira-kira ada ide untuk menambah BUMD lagi Pak? Belum ada. Kita dalam tanda kutip kita bina dulu yang kurang bagus ini. Dimaksimalin dulu yang sudah ada ya Pak ya. Sudah ada dimaksimalkan dulu karena ini ada BUMD yang betul-betul masih perlu pendampingan karena belum banyak nasabahnya. Terutama di BBR Syariah ini kan ceruk syariah ini belum di Sleman belum begitu begitu mendapatkan respon dari masyarakat lah. Coba nanti kita yang sudah ada dulu kemudian kita benahi kalau masih ada yang kurang, kemudian kita audit, kemudian kita lihat bagaimana perkembangannya. Kalau sudah betul-betul nggak bisa ya jangan diserahkan modal lagi. Kalau sudah impactnya buat pemerintah daerah, tujuan kita itu ketika kita menyertakan modal itu salah satunya peningkatan pendapatan asli daerah. Oke, ditunggu inisiatifnya untuk instruksi Bupati ya Pak ya supaya semuanya menggunakan produk dari BUMD. Tinggal nanti biar pimpinan Dewan yang itu melakukan komunikasi dengan eksekutif lah. Oke, setidaknya ada niatan ya. Itu semua juga akan kembali untuk masyarakat di Kabupaten Sleman. Oke, terima kasih Pak Awi. Menarik sekali obrolan kita kali ini mengenai peran BUMD dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sleman. Kita tunggu gebrakan dari Komisi B ya Pak ya selanjutnya untuk menambah PAD di Kabupaten Sleman, dan tentu saja terima kasih Bapak Haji Wiratno SEMM fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sleman
Sleman serta anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sleman. Dan Titi pamit dari podcast Dialog Dewan kali ini. Kita berjumpa lagi di podcast Dialog Dewan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wi.